Di sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, Arga berjalan cepat menembus hiruk-pikuk. Jas rapi, sepatu mengkilap, dan wajah yang selalu terlihat sibuk. Semua orang mengenalnya sebagai pria sukses. Karir naik, bisnis berkembang, uang mengalir deras. Namun, ada satu hal yang diam-diam ia tinggalkan. Seseorang yang dulu menjadi alasan ia berdiri setinggi ini. Ponselnya bergetar. Nama yang muncul, Ibu. Arga hanya melirik sekilas, lalu ia diamkan. Nanti saja. Lagi banyak urusan, gumamnya pelan. Ia tidak sadar, itu bukan sekedar panggilan. Itu adalah pintu rezeki yang sedang mengetuk perlahan. Di sebuah rumah sederhana di pedesaan, seorang ibu duduk di tepi ranjang. Tangannya mulai keriput, tapi doanya tak pernah keriput. Ibu cuma ingin dengar suara Muna, lirihnya. Ia menatap ponsel lama di tangannya. Tak ada balasan. Padahal dulu, Arga kecil selalu memeluknya sambil berkata, "Ibu, nanti kalau aku sukses, aku mau bahagiain ibu." Kini, sukses itu datang. Tapi, anak itu seakan pergi. Dan di setiap sujudnya, ibu tetap menyebut nama Arga. Meski Arga mulai lupa menyebut nama ibunya dalam hidupnya. Hari-hari berlalu. Aneh, bisnis Arga mulai goyah. Klien yang biasanya mudah didapat, kini menghilang. Proyek besar tiba-tiba batal. Keuntungan yang dulu lancar, kini seret tanpa alasan jelas. Arga mulai gelisah. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Ia tidak sadar. Ada satu hubungan yang ia rusak perlahan. Dan mungkin itulah awal dari retaknya keberkahan. Di tengah malam, saat semua terasa berat, ponselnya kembali menyala. Ibu. Kali ini, Arga hanya menatap lama, namun tetap belum menjawab. Hari-hari Arga kini tak lagi sama. Pagi yang dulu penuh semangat berubah jadi kecemasan. Meeting demi meeting berakhir tanpa hasil. Orang-orang yang dulu tersenyum ramah kini mulai menjaga jarak. "Maaf, kita tunda dulu kerjasamanya." Kalimat itu terus berulang, seperti gema yang menyakitkan. Arga mulai kehilangan arah. Ia bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih ambisius. Tapi anehnya, semakin ia kejar dunia, semakin dunia menjauh darinya. Di tengah kelelahan itu, ponselnya kembali bergetar. Ibu. Ia menarik napas panjang, lalu mengabaikannya. Seolah masalah hidupnya lebih penting daripada suara yang dulu selalu menguatkannya. Malam itu, Arga pulang ke apartemennya yang mewah. Lampu-lampu kota terlihat indah dari jendela tinggi, tapi hatinya kosong. Ia duduk sendirian, ditemani keheningan yang menekan. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi rasa cukup. Ia membuka media sosial, melihat orang lain bahagia, tertawa bersama keluarga. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Ada rindu yang ia kubur terlalu lama. Namun egonya masih terlalu tinggi untuk mengakuinya. Di sudut meja ada foto lama. Arga kecil duduk di pangkuan ibunya, tertawa lepas. Tangannya gemetar saat menyentuh foto itu. Kenapa aku jadi kayak gini?
bisiknya lirih. Keesokan harinya, satu kabar datang, menghantam lebih keras dari yang lain. Investor utamanya menarik semua dana. Bisnis yang ia bangun bertahun-tahun diambang runtuh. Dunia Arga seperti berhenti. Ia terduduk, lemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri. Tak ada yang bisa ia hubungi. Tak ada tempat untuk bersandar. Dan di saat itu, ponselnya kembali bergetar. Ibu. Namun kali ini bukan panggilan, namun sebuah pesan singkat dari ibunya. Ibu kangen kamu, nak. Sehat-sehat ya. Kalimat sederhana itu justru membuat hati Arga runtuh perlahan. Malam itu, hujan turun pelan, seolah ikut merasakan beban di dada Arga. Ia berjalan tanpa arah di trotoar kota. Jasnya basah, rambutnya berantakan. Tak ada lagi sisa kesombongan yang dulu ia banggakan. Untuk pertama kalinya, Arga merasa kalah. Ia berhenti di depan sebuah masjid kecil. Lampunya hangat, tenang, berbeda dengan dunia yang baru saja menjatuhkannya. Langkahnya ragu, namun hatinya seperti ditarik masuk. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga kembali bersujud. Air matanya jatuh, bukan karena dunia, tapi karena ia sadar ia terlalu jauh dari Allah. Dalam sujudnya, Arga tak langsung meminta harta, tak meminta kesuksesan. Yang keluar justru satu kalimat, "Ya Allah, aku capek." Suaranya bergetar, hatinya hancur. Ia mulai mengingat semuanya, tentang ibunya, tentang doa-doa yang ia abaikan, tentang panggilan yang ia diamkan. Air matanya semakin deras. Ya Allah, aku salah. Aku terlalu sibuk sampai lupa siapa yang selalu mendoakanku. Di dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya, Arga merasa didengar. Bukan oleh manusia, tapi oleh Allah yang tak pernah meninggalkannya. Setelah lama terdiam, Arga menghela napas panjang. Dan tiba-tiba, satu nama muncul jelas di hatinya. Ibu. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel. Layar itu masih sama. Nama itu masih sama. Namun kali ini, hatinya berbeda. Ia menatap lama, lalu perlahan menekan tombol panggilan itu. Nada sambung berbunyi. Setiap detiknya terasa berat, hingga akhirnya suara itu terdengar. "Halo, Arga?" Suara yang sederhana, tapi langsung menghancurkan dinding keras di hatinya. Air mata Arga jatuh tanpa bisa ditahan. "Ibu, maafin Arga, Ibu." Perjalanan itu akhirnya membawa Arga pulang, bukan ke apartemen mewahnya, tapi ke rumah sederhana, tempat semuanya bermula. Langkahnya pelan, hatinya berdebar, seolah ia kembali menjadi anak kecil yang pernah pergi terlalu jauh. Pintu kayu itu terbuka, dan di sana ibunya berdiri. Wajahnya menua, tapi senyumnya tetap sama. Arga tak berkata apa-apa. Ia langsung memeluk ibunya dengan erat. Tangisnya pecah, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya kembali menemukan. "Ibu, maafin Arga, Ibu." Dan ibunya hanya tersenyum sambil mengusap kepalanya. "Ibu gak pernah marah, nak. Ibu cuman kangen."
Hari-hari setelah itu berubah perlahan. Arga mulai sering pulang, mendengar cerita ibunya, menemani bahkan dalam hal kecil. Dan tanpa ia sadari, hidupnya mulai terasa ringan, bukan karena uangnya langsung kembali, tapi karena hatinya sudah penuh. Beberapa minggu kemudian, satu persatu pintu rezeki terbuka lagi. Klien lama kembali, peluang baru datang, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun kali ini, Arga tidak lagi merasa itu karena usahanya semata. Ia tahu di setiap langkahnya ada doa seorang ibu yang tak pernah putus. Kadang kita sibuk mengejar dunia sampai lupa siapa yang diam-diam mendoakan kita setiap hari. Kita merasa kuat, padahal ada doa yang menopang kita dari belakang. Dan ketika hubungan itu kita abaikan, jangan heran jika hidup terasa sempit, meski dunia ada di dalam genggaman kita. Karena rezeki bukan hanya tentang uang, tapi tentang keberkahan. Dan salah satu pintu keberkahan terbesar adalah ridho seorang ibu. Jadi, sebelum semuanya terlambat, sebelum panggilan itu tak lagi bisa dijawab, cobalah berhenti sejenak. Hubungi ibumu, peluk dia selagi masih ada. Karena bisa jadi di sanalah letak seluruh rezekimu selama ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita tidak termasuk orang yang terlambat menyadarinya. Dan jangan lupa, bahagiakanlah ibu selagi masih ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya.